dari Geraha Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat malam kekasih Tuhan. Kembali program Ultimate Intimacy hadir di edisi Jumat 12 Juni 2020. Sebelum kita memulai program ini, terlebih dahulu saya menyapa yang bersama saya di studio bersama partner rekan saya, Saudara Daniel. Selamat malam. Malam. Dengan Pak Luki, selamat malam. Halo. Dan kekasih Tuhan, dalam program Ultimate Intimacy kali ini kita akan mengangkat tema tujuan beribadah dan melayani. Sebelum kita memulai sharing firman Tuhan pada malam hari ini, mari bersama-sama kami mengajak setiap kekasih Tuhan untuk menyembah terlebih dahulu. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janjimu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Oh, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuh. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau. Satu kali lagi, mari Bapak Ibu Saudaraku dimanapun Engkau berada, katakan: di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan,
luku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuh, ku tahu Engkau, ku tahu Engkau telah memulihkanku. Ku tahu Engkau telah memberkatiku. Mari kita sembah, mari sejenak kita sembah Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia sanggup menjamah setiap kita di setiap rumah-rumah. Kami menyembah, oh kami menyembah Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Oh, Kau menyembuhkan, Kau memulihkan, Kau memberkati kami. Aku percaya. Ya la nama ya shana la nama ya se. Oh, hinara la nama ya shana nama ya namo. Sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang berkuasa melawan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya la nama ya shana la nama ya se. Oh, selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Katakan selamanya, selamanya Kau Tuhan yang terutama, Tuhan yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Selamanya Kau Tuhan, selamanya yang terutama, Tuhan yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Pengharapanku Tuhan, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan, pengharapan di dalam-Mu. Mari saudara-saudara terkasih, kita bersama-sama berdoa sebelum membagikan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan sharing firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau buka telinga hati kami Tuhan, agar firman-Mu Tuhan dapat menjadi rema dalam hati kami Bapa, dapat menguatkan setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Malam hari ini bersama saya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Markus.
malam hari ini saya akan membagikan sedikit firman Tuhan, sharing tentang tema tujuan utama beribadah. Mungkin kalau saat-saat ini ya, di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, kebanyakan dari kita bingung ya, karena kita sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah yang secara rutinitas berada di dalam gereja, mengikuti praise and worship dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi dengan adanya wabah COVID-19 ini menjadikan kita untuk belum lagi beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Baik, saya akan membahas tentang tujuan utama beribadah. Saya awali dengan apa itu ibadah, pengertian dari ibadah itu sendiri. Setelah saya mencari beberapa referensi tentang apa itu arti ibadah, saya menemukan ibadah dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan aboda. Aboda itu berarti bekerja atau melayani seorang tuan. Berarti ibadah itu bisa dikatakan bahwa ketika kita ngomong kita akan beribadah, berarti kita akan sedang melayani Tuhan kita. Kita datang untuk melayani Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus ya. Sebagai ayat pembuka, mari sama-sama kita membuka ayat firman Tuhan dalam Keluaran 3 ayat 12. Pertama kali kalimat ibadah itu ada di dalam Alkitab, kalau saya tidak salah ya. Mari kita sama-sama membuka ayatnya. Keluaran 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya, itu adalah perikop dari ayat firman Tuhan tersebut adalah ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa untuk pertama kalinya. Setelah itu saya meneliti kembali apakah ada kalimat beribadah itu, karena saya beberapa kali mendengar tentang firman Allah yang dibagikan oleh para hambanya, bahwa ibadah itu sebetulnya kalimat bahasanya dari bahasa Arab atau bahasa dari tetangga kita ya. Mereka mengatakan ibadah. Nah, kembali saya mencari referensi apakah benar ada kalimat ibadah di dalam firman Tuhan. Mari kita buka bersama kembali ayat firman Tuhan di Keluaran 4 ayat 23. Sebab itu, aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Ya, itu ya. Di dalam kitab Keluaran ini banyak sekali kalimat beribadah, yang artinya ketika saya mencari referensi apa itu arti ibadah, ternyata ibadah itu adalah melayani. Baik, sebelumnya kita membahas tujuan utama beribadah, alangkah lebih baiknya saya ingin bersama-sama dengan saudara yang ada di rumah untuk memberikan sedikit ya tentang peribadatan atau tentang liturgi. Dalam kitab Perjanjian Lama kita telah mengetahui bahwa tata cara peribadahan itu diatur sedemikian rupa oleh Tuhan melalui firman-Nya kepada Musa, bagaimana dengan tatanannya kemah suci, dengan korban mezbah bakaran, dengan mezbah dupa, meja roti sajian, ada lagi yang namanya tabut perjanjian ya di Ruang Maha Kudus. Di pelataran itu ada yang namanya mezbah korban bakaran. Setelah itu ada seperti pembasuhan, kolam pembasuhan ya, ada kolam pembasuhan. Setelah itu baru masuk ke Ruang Kudus, kita mendapati
mesbah dupa, meja roti sajian, terdapat 6 tumpuk roti yang beragi dan 6 tumpuk roti yang tidak beragi. Dan di situ juga ada kaki diannya supaya menyala. Yang terakhir masuk ke ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian. Nah, itu sedikit yang saya ingin bahas, bahwa itu dikenal dengan tabernakel Musa. Pada waktu itu tujuan bangsa Israel untuk beribadah kepada Allah pada waktu mereka sudah keluar dari Mesir. Tujuan mereka masuk ke kemah suci itu hanya untuk memberikan korban penebusan dosa serta meminta pengampunan dosa. Jadi mereka mengambil satu domba yang terbaik untuk dikorbankan, untuk diberikan kepada Allah, yang dimana secara liturgi itu dipimpin oleh seorang imam ya. Jadi orang Israel itu tidak bisa langsung masuk ke ruang kudus ya, karena itu sangat tidak diperbolehkan. Nah, setelah tata peribadatan sudah disusun oleh Musa yang Tuhan suruh, akhirnya beralihlah ke zaman perjanjian baru, di mana Yesus telah turun ke dunia menebus dosa manusia dengan mati di kayu salib, maka terbelahlah tirai bait Allah itu. Jadi sampai dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal dalam Yohanes 3:16 ya. Kita semua tahu bahwa itu semua adalah bagian dari liturgi. Lalu apakah tujuan kita beribadah untuk saat ini, untuk zaman ini? Mungkin partner saya bisa berdiskusi sedikit ya dengan saya. Kalau mungkin menurut saudara Daniel, apa sih tujuan kita beribadah untuk saat ini itu? Kalau untuk saat ini sebetulnya untuk tujuan beribadah adalah yang pasti kita ini menghampiri tahta Tuhan. Kita memerlukan kasih karunia Tuhan. Kita perlu kasih cintanya Tuhan dalam hidup kita. Beribadah itu artinya kita mengenal Dia lebih lagi. Kita lebih dekat dengan Dia. Kalau untuk saat-saat Covid seperti ini ya, pandemi seperti ini, ibadah itu lebih mengarah kita benar-benar berserah sama Tuhan. Amen. Kita benar-benar meletakkan kehidupan kita di bawah kaki Tuhan, supaya Tuhan yang berkuasa berdaulat atas kehidupan kita. Ya. Terima kasih untuk jawabannya saudara Daniel. Memang betul ya, untuk saat-saat ini memang kita ibadahnya mungkin secara online, atau mungkin ada yang hanya saat teduh dan membangun mesbah keluarga, itu bisa jadi. Baik, kita akan mulai membahas apa sih tujuan kita sebenarnya beribadah kepada Tuhan. Ketika saya mencari dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris, ibadah itu adalah worship, yang artinya bisa diartikan bahwa itu penyembahan, menyembah atau sembahyang. Ya, berarti tidak bisa dipungkiri bahwa ibadah itu sangat identik dengan penyembahan kepada Tuhan. Lalu, tujuan paling penting dalam ibadah itu berarti kita bertemu dengan Tuhan dan kita menyembah Dia. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang tujuan kita beribadah, di sini perlu saya tegaskan terlebih dahulu bahwa esensi dari kita ibadah adalah bertemu dengan Tuhan ya, bertemu ya, bukan mempelajarinya ya. Karena Tuhan itu bukan objek untuk dipelajari. Tuhan adalah person atau personal atau pribadi untuk kita jumpai, kita rasakan, dan kita nikmati kehadirannya. Karena kenapa kok saya berkata seperti ini? Karena ada beberapa banyak anak-anak Tuhan untuk saat ini berkata bahwa aku senang loh di gereja A karena mungkin penyembahnya lebih baik, atau mungkin saya lebih merasakan hadirat Tuhan. Saya senang loh pergi ke gereja B karena saya merasakan lebih dari gereja A. Ya, itu saya perlu tekankan bahwa esensi dari ibadah itu bukan kita melihat suasana gerejanya, lightingnya, atau lampunya, atau musiknya, atau WL-nya. Mungkin pasti berpengaruh, tapi tujuan utama kita bukanlah seperti itu. Tujuan utama kita datang ke beribadah adalah kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita siapkan hati kita bertemu dengan Tuhan, dan kita mulai menyembah Dia. Saya boleh jamin, meskipun sekalipun ya saudara bilang ini gereja luar biasa, PAW-nya sangat bagus, tetapi kalau hati kita tidak siap untuk bertemu dengan Tuhan, fokus kita tidak fokus kepada Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa
saudara tidak akan merasakan apa-apa ketika Anda datang ke gereja tersebut. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih, sangat jelas sekali ya bahwa tujuan ibadah kita adalah bertemu dan menyembah Dia. Dan saya ingin membahas apa sih arti dari penyembahan itu tersendiri gitu. Mungkin saudara Daniel bisa untuk menjawab pertanyaan saya. Apa sih arti penyembahan itu sendiri menurut saudara Daniel? Penyembahan kalau diartikan bagi saya itu luas. Tidak bisa lepas dari yang namanya kita dengan Tuhan. Ini berbicara tentang relationship dengan Tuhan. Yes. Penyembahan merupakan sesuatu, kalau untuk saya pribadi, karena saya juga melayani sebagai worship leader ya, penyembahan itu menjadi buat saya ini satu tolak ukur dalam kehidupan saya, sebagaimana Tuhan itu dekat dengan saya. Bukan saya yang bukan Tuhan yang dekat dengan saya, sebagaimana saya ini yang harus dekat dengan Tuhan. Itu buat saya penyembahan. Ya, itu betul sekali ya, bahwa penyembahan itu relationship. Banyak sekali yang bertanya gini, mengapa sih Allah itu ingin disembah, Tuhan itu ingin disembah? Atau bisa dikatakan Allah itu mania untuk disembah, atau bahkan karena Allah itu tidak bisa memuji dirinya sendiri. Ada yang bilang seperti itu ya. Tetapi tidak seperti itu ya saudara-saudara. Kenapa sih Allah itu ingin disembah? Karena itu berbicara tentang relationship, hubungan antara kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia untuk pertama kalinya, dari tangannya, dari debu tanah liat, dibentuk oleh tangannya sendiri, dihembuskan nafas melalui Tuhan sendiri, maka jadilah kita. Tuhan ingin manusia itu memiliki sebuah hubungan dengannya. Ya, saya bisa artikan bahwa terminologinya penyembahan itu adalah hubungan ya, relationship. Seperti seolah-olah antara kita dengan Bapa kita, atau saya dengan anak saya sebagai Bapa dan saya punya anak. Nah, bagaimana sebenarnya sikap kita dalam menyembah itu? Saya beberapa kali mengikuti beberapa khotbah para hamba Tuhan tentang bagaimana cara kita menyembah. Kita datang kepada Tuhan, bagaimana sikap hati kita sebenarnya, bagaimana yang harus kita tampakkan kepada Tuhan. Saya mendapati sebuah kalimat yaitu proskuneo, yang diartikan proskuneo itu adalah mencium ya, saya bisa artikan bahwa secara figuratif itu seperti anjing menjilat tangan tuannya, tangan majikannya ya. Demikian hubungan kita ketika kita menyembah Tuhan tuh, sikap hati kita itu seolah-olah bahwa ya Tuhan, ini aku datang kepadamu sebagai anakmu, sebagai mempelaimu. Ada keintiman antara kita dengan Tuhan ya. Tidak mungkin ya sekarang kalau tidak mengenal Dia, itu kita melakukan hubungan intim secara lahiri atau manusia ya. Kita contohkan, saya suruh saudara Daniel bilang, saya ngomong, saudara Daniel coba tolong cium itu Pak Satpam di depan, ya tidak mungkin ya, karena satu ya nggak mengenal, kedua karena tidak ada relationship. Demikian pula dalam hal menyembah, kalau kita tidak mengenal Tuhan, kalau kita tidak mengenal Allah, maka kita tidak akan mempunyai namanya relationship dengan Tuhan. Di sini juga saya tekankan ya, bahwa penyembahan itu juga tidak dapat dipaksakan. Meskipun kalau kita di gereja atau ada seorang WL yang ngomong, ayo mari kita menyembah Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mempunyai jam-jam doa, tidak punya jam-jam hubungan intim dengan Tuhan, sekalipun itu WL top ya, worship leader top, tetap kita tidak akan bisa masuk dalam penyembahan itu, karena kita tidak memiliki hubungan itu dengan Tuhan. Ada lagi pertanyaan gini, lah kalau masa pandemi begini, bagaimana kita menyembah Tuhan? Kan gak bisa beribadah, gak bisa ke gereja, gak bisa persekutuan doa, tidak dapat mengikuti fellowship, tidak bisa berkumpul bersama-sama. Saya tekankan ya, ibadah itu bukan identik dengan suatu tempat.
Kembali lagi, ibadah itu adalah melayani Tuhan kita, majikan kita. Ibadah, tujuan ibadah kita itu menyembah Dia, bertemu dan menyembah Dia. Terus kalau tidak ada gereja, terus kita tidak bisa menyembah Tuhan. Tidak demikian ya saudara terkasih ya. Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan jarak. Sekalipun kita dimanapun kita berada, kita tetap bisa menyembah Dia. Kalau toh kita mempunyai hubungan ya dengan Dia. Kalau kita nggak punya hubungan, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Tapi saya sarankan kepada saudara, mulailah hubungan itu dengan Tuhan. Mulailah kita mencari Tuhan. Lalu bagaimana sih kalau kita sudah ketemu Tuhan, terus menyembah Dia? Ya apa sih cara menyembah Dia yang betul itu? Apa kita harus menyanyi teriak-teriak? Atau mohon maaf ya saudara-saudara, atau mungkin kita harus berbahasa roh? Ya tidak juga demikian. Mari kita buka Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Ini berbicara tentang sikap bagaimana sih kita harus menyembah Dia. Sebelumnya kan kita harus mengenal Dia terlebih dahulu. Setelah kita mengenal, kita bertemu dan kemudian kita menyembah. Terus bagaimana sih cara kita menyembah Dia? Mari kita buka Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jelas sekali ya, Allah itu hakikatnya adalah roh. Sekalipun kita tidak ada musik ya saudara-saudara ya, sekalipun kita tidak bergereja, maksudnya tidak datang ke gereja untuk saat ini, bukan berarti kita nggak bisa menyembah. Karena jelas sekali di Yohanes 2 ayat 24, Allah itu roh, dan roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapanpun, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita saat ini, itu tidak akan bisa menghalangi kita untuk kita bertemu dengan Tuhan. Selanjutnya, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan kebenaran itu apa? Banyak sekali ketika saya tanya beberapa teman-teman, apa sih kebenaran itu? Kebenaran itu, ada yang berkata bahwa kebenaran itu berbicara tentang sikap hati, cara hidup kita. Ya, sebagai anak Tuhan, sudah layakkah kita di hadapan Tuhan? Sudah kuduskah kita di hadapan Tuhan? Apakah demikian? Ketika saya mencari apa sih sebenarnya kebenaran itu, dan saya beberapa kali tanya kepada mentor saya, Bapak Pendeta Muda Saudara Susilo yang saat ini mempercayakan saya untuk menggantikannya. Apa sih kebenaran itu? Kebenaran itu yang dimaksud di Yohanes 4 ayat 24. Kebenaran sejati itu aletheia bahasanya. Dan aletheia itu mengacu kepada Yesus Kristus. Ya, kalau misalnya saudara mungkin ragu ya dengan pendapat saya, mari kita buka sama-sama di Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, kebenaran yang dimaksud di Yohanes 2 yang dimaksud di Yohanes 4 ayat 24 itu adalah Yesus. Ya. Kita bukan dibenarkan karena kehidupan kita atau cara hidup kita, tetapi kita dibenarkan oleh karena iman kita kepada Yesus. Karena Yesus itu sudah datang ke dunia ini, Dia rela menebus dosa kita, mati di kayu salib, mengangkat derajat kita yang seharusnya kita dihukum. Tapi oleh karena Yesus, maka kita bisa memanggil Allah itu Bapa. Oleh karena Yesus. Oleh sebab itu ya saudara-saudara terkasih, sudah sangat jelas sekali bahwa tujuan utama dari kita beribadah adalah bertemu dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Janganlah mengandalkan kekuatanmu,
mengandalkan skillmu yang luar biasa. Mungkin Anda seorang pelayan Tuhan, atau Anda sedang melayani, atau mungkin Anda mempunyai suara yang indah. Bukan seperti itu ya. Tapi Allah itu adalah roh, dan dia ingin kita menyembah Dia. Ya, seperti dikatakan di Yohanes 4 ayat 23. Ya, Allah ingin akan saatnya nanti bahwa akan ada penyembah-penyembah dalam penyembah dalam roh dan kebenaran. Lalu alasan apa sih kita ini harus menyembah Tuhan? Nah ini ya, kalau saya urut ya, ini tentang tujuan ibadah ya. Kan dari awal tadi saya membuka tema, apa sih ibadah? Ibadah adalah melayani seorang majikan atau tuan. Dan tujuan kita beribadah itu apa sih? Tujuan kita ibadah bertemu dan menyembah Dia. Setelah kita bertemu dan menyembah Dia, bagaimana cara kita menyembah Dia? Tadi sudah saya bahas ya. Ya, Tuhan ingin kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Lalu, apa alasannya kita harus menyembah Tuhan? Ya, banyak sekali yang tidak mengerti, yang bertanya, kadang-kadang sharing dengan saya, yang tanya gini, apa harus saya menyembah Tuhan? Alasannya, berikan saya alasan utama kenapa saya harus menyembah Tuhan. Mari kita buka Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, sebelum kita memilih untuk kita terima Yesus sebagai juru selamat, Yesus sudah memilih kita terlebih dahulu, saudara-saudara. Tidak ada alasan yang lain untuk kita datang dan menyembah Dia, karena Dia sudah memilih kita terlebih dahulu. Bahkan dikatakan sebelum dunia dijadikan. Tidak ada alasan lain. Mungkin ketika ada orang-orang di dunia ini, atau saudara-saudara kita, orang tua kita, atau teman kita, sahabat kita, yang mengecewakan, menolak kita. Tapi saudara-saudara terkasih, ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah menolak kita, karena Dia sudah memilih kita. Tidak ada alasan kedua ya untuk kita tidak menyembah kepada Tuhan. Itu adalah alasan pertama. Baik, kekasih Tuhan, kami akan break sejenak. Kami menunggu bagi kekasih Tuhan yang mau bergabung. Mungkin Anda memiliki pertanyaan dan Anda memiliki pergumulan dan rindu untuk kami doakan. Anda bisa bergabung di jalur SMS atau WA 081 33 30 60.000. Jalur telepon 031 504 6000. Kami akan segera kembali sesaat lagi.